Soal nomor 21, tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, dan tidak meninggalkan endapan merupakan persyaratan titik-titik air layak konsumsi. A. Bakteriologis, B. Biologis, C. Kimia, D. Fisik. Jawabannya adalah D. Fisik. Soal nomor 22. Ketika mandi hendaknya menggunakan air bersih, karena mandi dengan air kotor dapat menyebabkan A. Bebas jerawat, B. Kulit gatal, C. Tidak ada daki, D. Kulit bersih. Jawabannya adalah B. Kulit gatal. Soal nomor 22. Ketika mandi Soal nomor 23. Air yang terbentuk karena proses penguapan yang kemudian terkondensasi dan akhirnya jatuh sebagai air hujan, salju, dan es disebut air A. Endapan, B. Angkasa, C. Permukaan, D. Tanah. Jawabannya adalah B. Angkasa. Soal nomor 24. Air sangat dibutuhkan manusia dalam kehidupan. Berikut tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih, kecuali A. Melakukan penebangan pohon, B. Membuat daerah resapan air, C. Menggunakan air dengan hemat sesuai kebutuhan, D. Membuang sampah pada tempatnya. Jawabannya adalah A. Melakukan penebangan pohon. Soal nomor 25. Air yang akan dikonsumsi harus memenuhi persyaratan-persyaratan kimia air layak konsumsi, yaitu A. Mengandung NaCl dan H2O, B. Tidak berasa, tidak berbau, dan tidak keruh, C. Cukup yodium dan pH air antara 6,5 dan 9,2, D. Bebas bakteri E. coli. Jawabannya adalah C. Cukup yodium dan pH air antara 6,5 dan 9,2. Soal nomor 26. Asam humus yang larut dalam air menyebabkan air berwarna A. Kuning kecoklatan, B. Hitam pekat, C. Putih kebiru-biruan, D. Hijau. Jawabannya adalah A. Kuning kecoklatan. Soal nomor 27. Berikut contoh aktivitas manusia yang tidak memperdulikan lingkungan, kecuali A. Membuang sampah di sungai, B. Menanam pohon di sekitar rumah, C. Membiarkan sampah menumpuk, D. Penggundulan hutan. Jawabannya adalah B. Menanam pohon di sekitar rumah. Soal nomor 28. Kegiatan bersih-bersih yang membutuhkan banyak air adalah A. Menyapu, B. Mencuci, D. Memasak, C. Memasak, D. Mengepel. Jawabannya adalah B. Mencuci. Soal nomor 29. Air yang biasanya memiliki kandungan besi atau Fe yang cukup tinggi adalah air A. Angkasa, B. Permukaan, C. Tanah, D. Sungai. Jawabannya adalah C. Tanah. Soal nomor 30. Tidak mengandung racun merupakan syarat titik-titik air layak konsumsi. A. Bakteriologis, B. Fisik, C. Kimia.
Soal nomor 30, tidak mengandung racun merupakan syarat titik-titik air layak konsumsi. A. Bakteriologis, B. Fisik, C. Kimia, D. Bersih. Jawabannya adalah C. Kimia. Soal nomor 31, berikut proses yang dilalui dalam siklus air, kecuali A. Presipitasi, B. Kondensasi, C. Ekstensifikasi, D. Evaporasi. Jawabannya adalah C. Ekstensifikasi. Soal nomor 32, siklus air merupakan sirkulasi air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali ke A. Langit, B. Bumi, C. Atmosfer, D. Alam. Jawabannya adalah B. Bumi. Soal nomor 33, penebangan hutan secara liar atau perusakan hutan dapat mengganggu siklus air, sehingga ketika turun hujan dengan intensitas tinggi dapat mengakibatkan terjadinya A. Tsunami, B. Gempa bumi, C. Gunung meletus, D. Banjir. Jawabannya adalah D. Banjir. Soal nomor 34, poster di atas mengajak masyarakat untuk A. Membuka keran air, B. Menutup keran air, C. Menghemat air, D. Menyiram tanaman. Jawabannya adalah C. Menghemat air. Soal nomor 35, aktivitas berikut yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih adalah A. Membuang sampah di sungai, B. Melakukan penghijauan di hutan yang gundul, C. Menggunakan air bekas pakai untuk menyiram tanaman, D. Daun pohon yang berguguran. Jawabannya adalah A. Membuang sampah di sungai. Soal nomor 36, siklus hidrologi, nama lain siklus A. Angin, B. Cahaya, C. Air, D. Tanah. Jawabannya adalah C. Air. Soal nomor 37, air laut menguap menjadi uap gas karena adanya A. Angin, B. Pasir, C. Panas matahari, D. Gunung berapi. Jawabannya adalah C. Panas matahari. Soal nomor 38, air yang ada di danau termasuk air A. Tanah, B. Angkasa, C. Permukaan, D. Dalam. Jawabannya adalah C. Permukaan. Soal nomor 39, air tanah banyak mengandung A. Vitamin, B. Protein, C. Timah, D. Besi. Jawabannya adalah D. Besi. Soal nomor 40, contoh sikap memelihara ketersediaan air bersih adalah A. Membuang sampah ke sungai, B. Melakukan penghijauan, C. Boros penggunaan air, D. Penggundulan hutan. Jawabannya adalah B. Melakukan penghijauan. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkarya. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.